Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan, aktivitas, pekerjaan, ataupun pelayanan kita, terlebih dahulu firman Tuhan menyapa kita yang tertulis di surat Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-21. Begini firman Tuhan: peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Jemaat Kristus, memelihara merupakan tindakan menjaga dan merawat dengan sebaik-baiknya. Mengapa kita diminta untuk memelihara diri? Pertama, karena diri kita ini merupakan karya ciptaan Tuhan yang sungguh sangat berharga. Serta karena untuk diri kita lah Yesus rela mengorbankan dirinya demi keselamatan dan untuk kehidupan yang kekal. Kedua, karena ada hal-hal yang bisa atau ingin merusak diri ini. Memelihara diri harus secara totalitas, yang meliputi kehidupan jasmani dan rohani. Kedua hal ini harus sama-sama mendapat perhatian. Jika lalai dalam memelihara diri, maka timbullah penyakit. Ada penyakit yang disebut penyakit jasmani dan ada penyakit rohani. Kemajuan zaman beserta perkembangan teknologi, terlebih di era industri 4.0, membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan. Seiring itu, roh-roh zaman juga hadir dan berkembang, seperti konsumerisme, gaya hidup yang tidak pernah merasa cukup, lebih banyak pakaian, lebih banyak sepatu, lebih banyak melahap makanan dan sebagainya. Materialisme yang menempatkan pemilikan materi di atas segala-galanya. Hedonisme yang mengutamakan kenikmatan duniawi. Individualisme. Dalam kekristenan, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip koinonia, persekutuan. Sikap dan gaya hidup demikian telah begitu dalam merasuk dan merusak kehidupan banyak orang dewasa ini. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Tertulis di 1 Korintus 6 ayat 12. Begitu juga halnya dengan maraknya pengajar-pengajar sesat, pengajar-pengajar palsu, dengan ajarannya menyesatkan banyak orang. Mereka lihai dalam menggunakan lidahnya, fasih mengutip ayat-ayat Alkitab, ahli meramu khotbah yang cocok dengan selera orang banyak. Mereka dapat mengatakan apa yang enak di telinga dan yang klop di hati. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tertulis di 2 Timotius pasal 4 ayat 3-4. Tidak sedikit juga media-media sosial dipergunakan untuk menyebarkan ajaran-ajaran palsu. Munculnya gereja-gereja metaverse, gereja virtual, di mana orang-orang tidak lagi datang ke gereja untuk bersekutu, berdoa, memohon pengampunan, mendengar khotbah, dan menerima berkat dari Allah. Semuanya telah dilakukan dengan instan melalui virtual.
Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 1 Yohanes 4 ayat 1. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, orang beriman, kita harus tetap memelihara diri dari segala kecemaran dan kesesatan, serta senantiasa hidup di dalam kasih dan hidup di dalam iman, menanti kedatangannya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus